Jadi begini, saya sekedar mengingatkan, COVID hari ini kita harus diskusikan dulu sebelum kita masuk ke topik yang lain. COVID ini begini, terlepas dari Anda percaya bahwa COVID itu konspirasi atau COVID itu biologi, out of control, gitu ya. Terserah. Tapi kita mikir yang netral aja. Anggap ini adalah memang biological event atau peristiwa maha dahsyat pandemik, memang biologi. Nggak ada yang mengendalikan, nggak ada. Jadi kita anggap kita adalah orang baik yang tidak punya persepsi buruk. Kita menganggap ini adalah kejadian yang normal. Oke. Kalau kejadian yang normal, maka untuk mengobati atau dunia vaksin itu dunia virus itu obatnya adalah vaksin. Jadi menurut pengalaman vaksin itu kira-kira 12 sampai 18 bulan. Jadi kalau kita anggap bulan Januari 2020 dunia berkompetisi untuk membuat vaksin COVID, maka kira-kira tercepat adalah Januari 2021. Gitu ya. Seluruh dunia saat ini sedang melakukan hal yang sama, bagaimana menciptakan vaksin untuk mengalahkan COVID. Jadi kalau 2021 katakanlah negara Prancis atau katakanlah Singapura duluan ternyata menemukan COVID tersebut, vaksin COVID tersebut. Jadi begitu dia menemukan di Januari 2021, kemudian dia akan mencetak secara komersial. Jadi dia akan membuat pabrik, dia akan menambah produksi dan lain sebagainya. Kira-kira tambah 6 bulan. Jadi Juli 2021 baru vaksin itu untuk negaranya dan daerah sekitarnya, dan kira-kira untuk merata di seluruh dunia atau the rest of the world ini kira-kira memakan waktu sampai Desember 2021. Sahabat semua, Desember 2021 itu waktu yang lama. Ingat, baru 6 bulan aja dari Januari ya, dari Januari sampai sekarang. Zara salah satu, ini baju Zara rasanya. Zara sudah menutup 1.200 outletnya di seluruh dunia. Airbnb yang tadinya 12 tahun ini menguasai dunia hospitality di luar hotel liar, tahu-tahu musnah hanya dalam 6 minggu, gitu ya. Dan kita tahu Patek Philippe, Rolex, Hermes, Chanel, barang-barang mewah tadi ya, Ferragamo dan lain sebagainya berhenti produksi. Karena barang mewah saat ini orang nggak mau pakai Chanel, nggak mau pakai Gucci, mau ngapain lo gitu ya, nggak kemana-mana gitu. Walaupun sekarang COVID sudah selesai atau banyak yang melepas PSBB-nya, tapi COVID-nya belum hilang dan banyak orang-orang yang merasa ntar aja deh gitu ya. Jadi ada perusahaan misalnya Unilever katanya kemarin itu baru mulai ini operasi kantornya, toto ada yang kena COVID, kantornya tutup lagi, work from home lagi, dan ini terus menjadi bergilir sehingga ekonomi Indonesia di 6 bulan ke depan ini sangat genting. Ini akan menjadi downtrend turun. Jadi saya mengingatkan sahabat semua, kalau Anda punya uang jangan invest dulu, ganti ke dolar atau ganti ke emas gitu ya, terutama emas. Hati-hati, jangan ini tanahnya murah, dia punya di bank nih harga 200 juta nih, cuma selalu sabar 6 bulan lagi, jangan tinggal 50 gitu ya. Sabar, sekali lagi saya hanya mengingatkan bahwa ini worst scenario, mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi apa yang terjadi kalau shit happen, Anda udah punya plan B-nya. Sekali lagi sahabat semua, saya ngomong begini kelihatannya menyeramkan, tetapi memang berangkatnya saya dari trade analysis. Saya melihat apa-apa dari worst scenario, dari skenario terburuk, dari trade analysis. Kalau itu bisa diselesaikan, ya sudah, kita aman gitu ya. Tapi kalau kita nggak tahu, jangan sampai gini loh. Saya tuh kadang-kadang kesel sama pejabat sekarang ya. Jadi di bulan Januari kita underestimate terhadap COVID. Februari masih underestimate. Jadi sebelum peristiwa terjadi, kita tuh underestimate terhadap apapun. Tapi begitu sudah terjadi, kita overestimate. Jadi begitu Januari underestimate, tahu-tahu Maret ada, paniknya kayak besok mau kiamat. Kita overestimate. Terus sekarang balik underestimate lagi, gitu ya. Sama seperti, akan pernah nggak di Laut Natuna Utara? Saya nggak mau lagi menyebut Laut Cina Selatan. Laut Natuna Utara gitu ya. Enggak mungkin perang lah, mereka damai segala macam. Tapi kita underestimate, begitu perang beneran, kita overestimate gitu ya. Di zaman Pak Harto, di zaman senior-senior kita, itu terbalik. Sebelum kejadian mereka overestimate. Begitu kejadian mereka udah tahu counternya gitu ya. Kembali kita sama, kita sekarang overestimate aja dulu deh. Anggap COVID ini sampai 2021 baru selesai. Anggap itu dulu, vaksinnya baru ada. Jadi kita harus sudah nyiapin 1,5 tahun ke depan ngapain. Overestimate,
Kalau nggak kejadian nggak apa-apa gitu ya. Nah, kembali ke apa yang harus dilakukan. Jadi saat ini, sekarang kita balik. Kita tambah lagi, bukan dibalik. Gimana kalau benar-benar COVID ini ada skenarionya? Ada globalis yang ingin mengontrol dunia, yang merasa bahwa negara itu less important, nggak terlalu penting. Control the people itu yang menjadi penting. Dan mereka menganggap cara mengontrolnya adalah dengan memberikan reign of terror atau mengirimkan teror. Dengan teror tersebut dunia panik akhirnya solusinya di mereka, teknologi, medicine dan lain sebagainya. Jadi kalaupun mereka ini by design, kapan vaksinnya keluar? Mereka pasti udah punya vaksinnya gitu ya. Kapan vaksinnya keluar? Vaksinnya keluar adalah 2 bulan sebelum vaksin kompetitornya datang. Kenapa? Karena ngitungnya begini. Saat ini di dunia ada 11 juta terpapar, di Indonesia ada 65 ribu hari ini, gitu ya. Itu adalah Juli, akhir diperkirakan Indonesia mungkin 100 ribu, dunia kira-kira 20 juta. Di akhir 2020, dunia kira-kira mencapai 50 juta. Di pertengahan Juli 2021, mungkin sekitar 300-an juta. Dan diperkirakan akhir 2021, 1 miliar manusia terpapar oleh COVID. Dan bagi globalis, cabal, bagi mereka yang orang jahat-jahat ingin mengontrol dunia ini, disitulah baru mereka keluarkan vaksinnya 2 bulan sebelum itu. Karena apa? Udah 9 miliar orang. Kalau 10 juta masih belum, gitu ya, udah 9 miliar orang. Jadi sahabat semua, terlepas ini ada konspirasi atau tidak, angka 2021 itu menjadi visible negatifnya. Nah, kalau 6 bulan pertama sudah menghancurkan ekonomi sekian persen, apa yang terjadi 6 bulan kedua di semester tahun ini? Kita harus prepare, harus bersiap-siap apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi nanti kita bahas, sabar. Ini gratisan aja kok, banyak nanya gitu ya, sabar. Tahun 2020, Anda tahu video saya, boleh cek, 10 bulan yang lalu saya mengatakan 2020 resesi, 2021 puncak resesinya. Tapi saya menganggap saya mungkin salah. Jangan-jangan 2021 adalah depresi. Kalau depresi ini terjadi, Anda sekali lagi harus hati-hati terhadap planning Anda. Jadi sekali lagi, Anda jangan buru-buru. Anda masih muda, Anda adalah calon pemimpin bangsa ini. Langkah Anda benar-benar hati-hati. Anda belajar, diskusi. Selalu overestimate, tapi langkah Anda, baby stepnya benar-benar solutif gitu ya. Teman-teman, mudah-mudahan Anda kebayang apa yang akan terjadi dengan versi saya informasinya ini. Udah panjangan nggak? Mau nambah lagi nggak? Udah 40 menit nih. Anda gratisnya minta panjang gitu ya. Kasih saya jempol kalau Anda lanjut atau sudah ditutup sampai sini. Oke, lanjut ya. Oke, saya kasih informasi lagi. Jadi kalau minggu kemarin kita bicara tentang MMT, Modern Monetary Theory, dengan SWF, Sovereign Wealth Fund, di mana kita udah punya contoh waktu itu kuda laut, kita pakai di zaman Pak Ibnu Sutowo, sekarang mereview aja. Kemudian kita menggunakan contoh seperti Dubai atau contoh seperti Aramco, Saudi Aramco, di mana ke depan mereka akan menggunakan Sovereign Wealth Fund, dan kita menyarankan Indonesia tidak perlu ngutang. Jadi contohnya gini, kita audit nikel kita, katakanlah nikel kita nilainya 1000 billion, kemudian 20% nikel kita forward, kita ambil uang 200 billion dolar untuk membangun Nusantara. Tidak perlu hutang karena kita forward. Jadi bukan pinjaman ala Ibu Menteri. Ini beda karena ini kan negeri Sontoloyo ya, bukan negeri yang di seberang itu. Jadi kalau kita nggak bakal ngutang, itu ngutang tuh bukan kita banget. Ngutang tuh bukan anak milenial. Anak milenial tuh cash gitu ya. Karena kita kaya, bener nggak? Ngapain ngutang? Terus kedua adalah mengenai printing money. Printing money ini menjadi penting. Jadi kita tahu generasi tua di atas kita ini takut sekali sama namanya inflasi, karena mereka pernah merasakan susahnya inflasi. Atau negara tidak dikontrol seperti tahun 98, inflasi sangat cepat sekali sehingga barang-barang nilainya menjadi tak bernilai. Kemudian juga di tahun 60-an, 66 terutama, itu terjadi hyperinflation di Indonesia. Tapi sekali lagi, karena printing money itu mereka tidak setujui karena itu bisa menyebabkan negara dalam keadaan inflasi. Saya mau menerangkan tentang inflasi dengan cara yang sederhana. Jadi gini, inflasi itu tidak ada selama printing money-nya ada underlying. Ini harus diingat. Jadi saya sekedar mengingatkan sahabat semua, saya ulangi lagi, Anda mungkin pernah dengar tapi ya biar ilmu ini nancep ke dalam, repetition adalah segalanya. Repeat gitu ya. Jadi keunggulan adalah tidak ada. Keunggulan adalah seseorang yang merepeat sesuatu sehingga menjadi keunggulan. Saya akan repeat lagi. Jadi kita tahu di awal tahun 89
terjadilah dialog yang sangat menarik di mana Deng Xiaoping pada saat itu pemimpin Cina sedang berhadapan dengan demo masyarakat Cina yang pengen menjadi negaranya menjadi demokrasi. Kemudian ada 11 jenderal dari Partai Komunis Cina yang menghadap Deng Xiaoping bilang, lebih baik kita tidak menjadi negara demokrasi, mereka kita babat. Tapi kalau Anda memilih demokrasi, Anda memilih memenangkan perjanjian seperti dengan Ronald Reagan. Jadi waktu tahun juga ada perjanjian dengan Ronald Reagan untuk jadi Cina 40 tahun kemudian menjadi negara demokrasi. Kami bersebelas tebas saja lehernya gitu ya. Kami nggak usah ngikutin. Deng Xiaoping sangat dilema. Kemudian keputusannya adalah dia memilih sahabat dia, jenderal yang 11 itu. Kemudian dia libas itu demonstran dan Cina menjadi negara tertutup. Kemudian dia fuck IMF, fuck World Bank. Dia udah nggak butuh gitu ya. Baik. Akhirnya mereka ber-12 rapat dan rapat ini menjadi sangat fenomenal karena ada sebuah tagline yang saat ini masih ada, yaitu hari itu, momen itu adalah ada sebuah kata-kata ya namanya The Secret Meeting That Changed China. Disitulah adalah masa meeting rahasia yang merubah Cina sampai sekarang, yaitu mereka menggunakan dua currency, satu renminbi, satu yuan. Yuan untuk di luar China, renminbi di dalam Cina. Renminbi dicetak berdasarkan proyek. Nah, saya memberi contoh nih ya, saya memberi contoh gimana caranya pada saat misalnya si Sontoloyo ini jadi presiden. Contoh ini ya, jangan ngarepin, saya nggak akan pernah mau. Jadi contoh, jadi gini. Jadi suatu hari Menteri PUPR datang, lapor Pak Presiden kita perlu bangun 1 juta rumah. Oke? Terus Menteri BUMN, Anda perlu berapa? Perlu 100 triliun Pak. Oke, Menteri Keuangan print 100 triliun, kasih Menteri BUMN, kemudian Menteri BUMN itu akan membagikan uang 100 triliun itu kepada pabrik, misalnya pabrik baja untuk besi, pabrik kusen kayu, pabrik paku, pabrik bata, dan semua tidak boleh ada unsur impor. Jadi semuanya lokal, dan begitu bangunan itu dibangun jadi tidak boleh ada bunga. Orang bayar tidak boleh ada bunga. Kemudian tidak boleh harga dinaikkan. Jadi misalnya 1 meter persegi dari bangunan tersebut adalah 3 juta per meter, makanya 100 meter persegi ya 300 juta. As it is. Kemudian begitu masyarakat membeli, uang itu diambil, Menteri BUMN kasih ke Menteri Keuangan. Setiap uang masuk bakar, setiap uang masuk bakar. Kemudian 5 tahun kemudian begitu gedung jadi, gedung itu dibeli oleh masyarakat, uangnya masuk lagi, bakar senilai yang sama. Apa yang terjadi? 100 triliun tersebut dibakar. Kemudian underlay-nya adalah perumahan yang 1 juta unit tadi. Inflasinya di mana? Nggak ada. Itulah yang dibangun oleh Cina. Kenapa Cina segitu besar? Jadi Cina membangun itu berdasarkan proyek. Print renminbi proyek. Dulu renminbi dan yuan itu benda yang berbeda. Tapi sekarang 30 tahun kemudian renminbi dan yuan satu. Udah nggak kita bicarakan lagi. Nah, kemudian begitu Amerika saat ini perang sama Tiongkok, apa yang dilakukan oleh Amerika? Amerika bisa melakukan dollar reserve value. Apa itu dollar reserve value? Dollar reserve value itu begini. Cadangan devisanya Cina berupa dolar sekitar berapa? 2 triliun dolar atau 2000 billion. Apa yang terjadi kalau dolar dipotong jadi separuh sehingga nilai devisa dia menjadi separuh? Indonesia yang 130 billion dolar dipotong separuh, bubar Indonesia ini langsung, nggak bisa beli minyak, nggak bisa beli pangan dan lain sebagainya. Jadi sangat sensitif begitu devisanya dipotong. Apa yang Cina lakukan saat ini? Dia menciptakan e-renminbi. E-renminbi ini adalah digital renminbi, new printing money. Jadi Amerika mau potong separuh, bodo amat, gue udah punya. Gitu ya. Nah, jadi saya sarankan kepada Pak Presiden, teman-teman kita sepakat di Republik Sontoloyo ini untuk mengingatkan Presiden kita di negara tetangga itu bahwa kalau mau keluar dari masalah bangsa Indonesia, print money, gunakan e-rupiah. Base-nya apa? Kalau e-rupiah kan digital, gunakan blockchain. Karena blockchain itu kan trusted open ledger, sehingga uang keluar kemanapun bisa. Waktu kita menganggap ini sudah cukup beredarnya, kita tarik kembali dengan strategi blockchain, ketarik juga, sehingga tidak ada inflasi. Inilah solusi untuk menolong bangsa ini untuk menjadi bangsa yang besar, melebihi Tiongkok, melebihi Amerika dalam waktu sekejap. Jadi hater dan buzzernya Bosman itu adalah kaki tangannya Amerika dan Tiongkok yang tidak pengen Indonesia berdaulat. Dan sahabat semua, Anda jangan takut tuh proyek ini dikorup. Anda itu berpikir kuno. Kalau ada berpikir, oh nanti gimana dikorup? Nggak mungkin dikorup karena ini pakai blockchain. Dan nggak mungkin dikorup karena ini ada underlayingnya.
Sekali lagi, sahabat semua, lupakan cara berpikir lama, lupakan inflasi, lupakan itu namanya dikorup segala macam. Ini blockchain. Dan strategi ini simple, negara tidak usah menggunakan infrastruktur yang lama, gunakan infrastruktur yang baru. Gunakan infrastruktur yang baru. Caranya bagaimana? Saya punya sahabat, saya punya sahabat begini. Sahabat saya manggil Kak Camah, dia usianya mungkin 15 tahun di atas saya. Kakak saya ini seorang wanita yang punya masalah di otaknya. Jadi kalau ternyata pas di CT scan itu ada blocking di kepalanya. Jadi tapi kalau dia dioperasi itu kemungkinan selamatnya cuma 30%. Jadi sementara kalau dia lagi kesakitan, itu painkiller termahal pun tidak bisa menyembuhkan rasa sakitnya. Jadi apa yang terjadi? Begitu dia sakit, dia bisa pingsan. Kemudian gimana solusinya? Dia dioperasi, chance peluangnya kecil, sementara di kepalanya ada blockage atau pemblokan. Jadi kalau di jam 9 malam dia mulai ngebatik, pakai canting dia ngebatik gitu ya. Tidur jam 3 pagi atau habis subuh dia baru tidur. 2 tahun kemudian dia merasa heran kok selama pusingnya atau penyakit kepalanya nggak hilang gitu ya. Kemudian dia ke Singapura untuk CT scan. Sahabat semua, apa yang terjadi? Allah itu luar biasa. Jadi ini otaknya dan jaringan saraf yang keblok tadi, tahu-tahu tumbuh jaringan baru, masih kecil. Itulah yang membuat solusi sehingga dia bisa normal kembali gitu ya. Jadi dia menciptakan saraf baru. Nah, pada saat ini Indonesia seperti bloknya otak tadi. Kalau pakai cara yang lama, nggak selesai negara ini. Jadi apa solusinya? Solusinya adalah gunakan jalur baru. Lupakan